Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Marcelida dari kelas 11 AP2. Di sini saya akan membahas tentang analisis peluang usaha. Bisa kita lihat di slide pertama, yaitu ada peta pemikiran dari analisis peluang usaha. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari analisis peluang usaha. Arti analisis peluang usaha adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan, dan memberikan keuntungan di kemudian hari. Cara mengidentifikasikan peluang usaha atau bisnis yang bisa dicari, wirausahaan mau bekerja keras, ulet, dan percaya kepada kemampuan diri sendiri. Untuk menggali dan memanfaatkan peluang usaha, seorang wirausahaan harus berpikir positif dan kreatif, yaitu dengan cara 1. Percaya bahwa usaha dapat dilaksanakan, 2. Menerima gagasan baru, 3. Bertanya pada diri sendiri, 4. Mendengarkan saran orang lain, 5. Memiliki etos kerja tinggi, 6. Pandai berkomunikasi. Menurut Paucharlap, ada 4 rumusan mencapai sukses yang mencakup, yaitu 1. Work hard atau bekerja keras, 2. Work smart, bekerja cerdas, 3. Enthusiasm, kegairahan, 4. Service, pelayanan. Yang kedua, tujuan dan manfaat analisis keuangan. Tujuan dari disusunnya analisis peluang usaha untuk mengetahui apakah suatu usaha tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan serta mengetahui keuntungan dan kerugian usaha tersebut ke depannya. Oleh karena itu, wirausahaan harus jeli terhadap perubahan di lingkungan masyarakat seperti selera konsumen, kebiasaan masyarakat, saluran distribusi, serta perubahan teknologi dan komunikasi. Analisis 5W plus 1H. Selain menggunakan analisis SWOT, wirausahaan juga bisa menggunakan analisis 5W plus 1H, terdiri dari what, jenis usaha apa yang kita ambil, why, kenapa memilih usaha tersebut, when, kapan akan memulai usaha tersebut, where, di mana kita akan memulai usaha atau lokasinya di mana, siapa yang akan terlibat dalam usahanya, how, bagaimana cara membuatnya atau proses produknya. Dan di slide kelima ada risiko usaha yang mungkin terjadi, yaitu akibat lain, yaitu teknologi, peraturan, bencana alam, dan lain-lain. Perubahan permintaan, yaitu ekonomi, mode, selera konsumen, dan lain-lain. Ada persaingan dan perubahan konjungtur atau kondisi ekonomi yang tidak menentu. Lalu kita akan memasuki pembahasan, yaitu studi kelayakan usaha. Prinsip dari studi kelayakan usaha: 1. Merintis usaha baru atau produk baru. 2. Mengembangkan usaha yang ada atau memperluas usaha. 3. Memilih jenis usaha atau investasi atau proyek yang paling menguntungkan. Lalu, studi kelayakan usaha dapat dilakukan dengan cara: 1. Tahap penemuan ide atau perumusan gagasan. 2. Tahap formulasi tujuan. 3. Tahap analisis. 4. Tahap keputusan. Tujuan menyusun pelayakan usaha adalah untuk mengetahui gambaran awal dalam memulai usaha dan bagaimana perhitungan secara sederhana agar wirausaha dapat mengetahui pola pengelolaan usaha tersebut ke depannya. 1. Produk yang mampu mempermudah pekerjaan di luar rumah seperti tas multifungsi. Selain untuk kerja, bisa juga untuk menyimpan pakaian. 2. Produk lainnya yang dibutuhkan tanpa mengenal tempat seperti air dalam kemasan atau mie dalam gelas. 3. Atau produk lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mempermudah hidup dan memberikan kepraktisan dalam berinteraksi. Lalu, perkembangan yang semakin cepat memberikan efek dahsyat kepada masyarakat konsumen, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan memberikan kemudahan sehingga merubah dan menggeser paradigma yang selama ini ada di masyarakat seperti 1. Kebutuhan
akan sandang, pangan, papan bukan prioritas utama lagi, namun tergantikan dengan kebutuhan rekreasi, gaya hidup, dan interaksi dengan orang lain. 2. Kebutuhan akan berkumpul dengan teman bergeser lewat media sosial sehingga orang lebih banyak lewat media sosial daripada berkumpul pada suatu tempat. Kebiasaan yang banyak berubah diantaranya di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Kreativitas merupakan salah satu dari kemampuan manusia yang dapat memberikan kepuasan dalam hidup sehingga dapat mengkualisasikan dirinya dalam lingkungan orang kreatif yang akan memandang barang yang oleh kebanyakan orang dianggap tidak berguna menjadi berguna dan mempunyai nilai jual. Ada beberapa peluang usaha yang bisa dimanfaatkan secara kreatif dan mampu menghasilkan nilai tambah, yaitu sebagai berikut. 1. Memanfaatkan barang bekas, misalnya sedotan dibuat menjadi bunga. 2. Memanfaatkan barang yang tersedia oleh alam seperti membuat gerabah dan kerajinan tanah liat. 3. Memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada di sekitar seperti berjualan aneka minuman di musim kemarau. 4. Memanfaatkan segala hal yang dianggap memberikan peluang dan kesempatan yang menguntungkan di kemudian hari dengan mengetahui cara pengelolaannya dan pemanfaatannya. Seorang wirausaha dalam melaksanakan pola-pola kreativitasnya akan selalu melalui 7 langkah proses berpikir kreatif, yaitu 1. Prepation, persiapan. 2. Investigation, penyidikan. 3. Transformasi. 4. Illumination, penerangan. 6. Verification, pengujian. 6. Implementation, penerapan. Inovasi adalah suatu proses pengubahan peluang menjadi gagasan atau ide yang dapat dijual dan diterima oleh masyarakat. Inovasi merupakan proses pengubahan peluang menjadi gagasan atau ide yang dapat dijual, tidak selalu ide yang rumit tetapi sederhana atau satu jenis saja asal merupakan hal baru yang lebih baik. Menurut Kuratko, ada 4 jenis inovasi, yaitu invensi, penemuan, ekstensi, pengembangan, duplikasi, penggandaan, sintesis, formula baru. Peluang usaha yang ada di sekitar kita sangat banyak. Selain produk, barang, jasa maupun yang tersedia di sekitar, amat banyak peluang usaha jasa yang ada di dalam bentuk layanan usaha. Di antaranya 1. Layanan di bidang penyediaan jasa cetak seperti print, cuci, makanan, dan lain-lainnya. 2. Layanan di bidang antaran transportasi seperti Gojek, Grab, taksi, dan lainnya. 3. Layanan di bidang pengiriman barang seperti JNE, Tiki, Pos, dan lainnya. Lalu, layanan di bidang pembuatan pencatatan dan pelayanan akunting. 5. Layanan lainnya yang bertujuan mempermudah dan memenuhi kebutuhan manusia. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada suatu pasar agar diperhatikan, diminta, dibeli, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan. Lalu kita akan lanjut ke A. Produk barang. 1. Kebutuhan pokok atau utama primer, kebutuhan untuk menunjang kebutuhan pribadi yang utama. 2. Kebutuhan penunjang sekunder, kebutuhan yang sifatnya menunjang kehidupan yang lebih baik. Ketiga, kebutuhan pelengkap dan mewah, tertier, pelengkap kebutuhan yang sifatnya mewah. Lalu, wirausaha mengklarifikasikan barang didasarkan pada kebiasaan konsumen. Di antaranya 1. Barang yang mudah didapat. 2. Barang shopping, ciri khusus yang dibuat konsumen agar mudah mengenali seperti kualitas, keunggulan, model, dan penampilan produk yang kita buat. B. Yang terakhir adalah produk jasa. Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang sifatnya dan bentuknya ditunjukkan dengan ciri sebagai berikut. Tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, berubah-ubah, dan daya tahan. Berikut adalah contoh dari studi kelayakan usaha. Di sini kalian bisa amati bagaimana dan cara strategi mereka untuk melakukan sebuah usaha. Sekian pembahasan saya pada materi analisis peluang usaha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.